Lanjutkan pengajian menghafal seluruh ayat Quran. Kita sudah sampai pada surah Ar-Rum, surah yang ke-30. Kita akan baca ayat 20 sampai ayat 23. Surah 30 ayat 20, kita baca 8 ayat. Baik, kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basharun tantashirun. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatin lil alimin. Wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahari wabtigha'ukum min fadlih inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Wa min ayatihi yurikumul barqa khawfan wa tama'an wa yunzilu minas samaa'i ma'an fayuhyi bihil arda ba'da mautiha inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'qilun. Wa min ayatihi an taquma as-samaa'u wal ardu bi amrihi thumma idza da'akum da'watan minal ardi idza antum takhrujun. Wa lahu man fis samawati wal ardi kullun lahu qanitun. Wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alayhi wa lahul mathalul a'la fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah mengatakan pada surah Ar-Rum ayat 20, wa min ayatihi, dan termasuk dari tanda-tandanya, tanda-tanda kekuasaan Allah, an khalaqakum, bahwasanya Allah telah ciptakan kalian min turabin, dari tanah. Thumma, kemudian, idza, ternyata antum, kalian itu basyarun, menjadi para manusia, tantashirun, yang kalian itu bertebaran. Ayat ini maksudnya adalah bahwa asal muasal manusia itu hanya satu orang, yaitu Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Diciptakan oleh Allah dari apa? Min turab, dari tanah. Jadi yang dimaksud khalaqakum, menciptakan kalian, maksudnya menciptakan bapak kalian, menciptakan sumber kalian, yaitu manusia. Sumbernya manusia adalah Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Kemudian Allah mengatakan, wa min ayatihi, termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah, an khalaqalakum, bahwasanya Allah menciptakan untuk kalian min anfusikum, dari diri-diri kalian, azwajan, pasangan-pasangan, litaskulu, supaya kalian itu tenang, ilaiha, kepada pasangan-pasangan kalian itu, wa ja'ala, dan Allah jadikan bainakum, di antara kalian, mawaddatan, kecintaan, wa rahmatan, dan kasih sayang. Inna fi dzalika, sesungguhnya dalam hal tersebut, la ayatin, sungguh ada tanda-tanda kekuasaan Allah, liqaumin, bagi kaum, yatafakkarun, yang mereka berfikir. Maksud ayat ini adalah bahwa
Allah menciptakan manusia ini berpasangan, min anfusikum azwaja, ada laki ada perempuan. Dan dari ayat ini para ulama mengambil dalil bahwasanya manusia tidak boleh menikah dengan selain manusia. Manusia menikah dengan putri duyung tidak boleh kalau ada. Manusia menikah dengan jin tidak boleh. Manusia harus menikah dengan manusia. Kenapa? Karena Allah mengatakan min anfusikum. Pasangan kalian itu dari diri kalian. Maksudnya dari diri kalian, dari jenis kalian. Ini ada jenis manusia, ini ada jenis hewan, ini ada jenis jin. Nah, maka masing-masing dipasangkan oleh Allah dengan jenisnya masing-masing. Siapa yang menikah dengan jin, maka dia melanggar ayat Allah ini. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Yang dimaksud mawaddah wa rahmah adalah kasih sayang yang muncul antara suami istri setelah menikah. Karena itu ini salah satu nikmat Allah kepada manusia. Kenapa dijadikan hati suami sayang kepada istrinya? Dengan bukti kalau istrinya sakit dia bawa ke dokter. Allah buat kasih sayang pada istri kepada suaminya dengan bukti ketika suaminya tampak lesu dikeroi sehingga supaya dia sembuh. Ini semuanya muncul dari Allah Subhanahu wa taala. Yang memunculkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan mawaddah, kecintaan itu maksudnya adalah jima', rahmah kasih sayang itu maksudnya adalah anak. Tapi ini adalah contoh permisalan saja. Tafsirnya tidak harus seperti itu. Kemudian Allah mengatakan wa min ayatihi, dan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala adalah khalqus samawati, penciptaan langit-langit, wal ardi, dan bumi. Wa ikhtilafu, dan berbedanya alsinatikum, bahasa-bahasa kalian, wa alwanikum, dan warna-warna kalian, maksudnya warna kulit. Inna fi dzalika, sesungguhnya dalam hal itu, la ayatin, sungguh ada tanda-tanda kekuasaan Allah, lil alimin, bagi orang-orang yang berilmu. Kalau dibaca lil alamin, bagi seluruh alam. Pada mushaf Al-Quran yang tersebar di Indonesia, bacaannya lil alamin, pakai lam di fathah, alam, seluruh alam. Karena bacaan kita adalah bacaan Imam Asim riwayat Hafs. Dari 10 ahli qiraat yang membaca alamin hanya satu, yaitu Imam Asim, itu pun hanya riwayat Hafs. Imam Asim kan punya 2 murid. Nah, murid satunya adalah Syu'bah. Syu'bah membacanya lil alimin. Seluruh dari ulama qura yang 9 selain Imam Asim, maka semuanya membaca lil alimin. Nah, maka tadi saya membaca lil alimin. Yang dimaksud ikhtilafu alsinatikum, perbedaan bahasa, itu adalah perbedaan bahasa manusia, yaitu satu menggunakan bahasa Arab, satu menggunakan bahasa Inggris, satu menggunakan bahasa Indonesia, satu menggunakan bahasa Ibrani misalnya. Ada berapa bahasa di atas muka bumi? Menurut Wahab bin Munabbih, seorang ulama tabi'in, bahasa di atas muka bumi ada 72 bahasa totalnya. Jadi jumlahnya sama dengan jumlah firqah sesat. Firqah sesat ada 72 golongan yang berhak masuk neraka karena kesesatan mereka. Nah, demikian juga bahasa di atas muka bumi, kata beliau ada 72. Wallahu a'lam. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud alsinah ini tidak harus bahasa, tetapi logat. Dan itu terbukti. Bahasa Arab sama-sama Arab, tetapi satu kabilah dengan kabilah yang lain logatnya beda. Yang pernah ketemu orang Mesir, berbeda logatnya dengan orang Maroko. Orang Maroko logatnya beda dengan orang Saudi, karena Maroko termasuk Maghrib Barat, Saudi termasuk Masyrik Timur. Beda logatnya. Yang sudah sering ketemu dengan orang Arab ini akan tahu, oh ini bahasanya orang Suriah, oh ini bahasanya orang Saudi, oh ini bahasanya orang Maroko. Saya jarang ketemu orang Arab, tetapi seringkali mendengarkan kajian Arab, itu bisa menilai, oh ini syekhnya dari Yaman, oh ini syekhnya dari Maroko. Sudah ketahuan logatnya. Nah, itu termasuk alsinah, perbedaan logat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alwan, berbeda warna kulit. Menurut para ulama, warna kulit manusia ada 3. Ada aswad hitam, ada abyad putih, ada ahmar merah. Ini pembagian menurut para ulama. Nah, orang Indonesia ini tengah-tengah antara hitam sama putih, sehingga coklat. Kalau hitam itu seperti negro, kalau putih seperti orang-orang Arab.
Kemudian Allah mengatakan wa min ayatihi, termasuk dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah manamukum, tidur kalian billaili, di malam, wan nahar, dan di siang, wabtighaukum, dan mencari kalian min fadlihi, dari karunia Allah juga di malam dan siang. Inna fi dzalika, sesungguhnya dalam hal itu, la ayatin, sungguh ada tanda-tanda kekuasaan Allah, liqaumi yasmaun, bagi kaum yang mendengarkan, yaitu mendengarkan Al-Qur'an yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini merupakan dalil bolehnya kita tidur siang atau malam. Jadi tidur malam boleh, tidur siang boleh, karena Allah mengatakan manamukum billaili wan nahari. Maka tidur siang tidak tercela. Tidak boleh kita katakan bahwa kamu tidur tidak pada waktunya, tidur itu malam. Enggak benar itu. Tidur siang atau malam diizinkan oleh Allah, billaili wan nahar. Tetapi memang yang tercela adalah kalau kita tidur ba'da subuh, itu bukan waktunya tidur. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Burika li ummati fi bukuriha." Telah diberkahi oleh Allah untuk umat saya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada waktu bukurnya. Bukur itu adalah ba'da subuh sampai terbit matahari. Hadis riwayat Tabarani. Saya pernah mendengar guru kami Al-Ustadz Mudzakir hafizahullah, ketika kami berkunjung kepada beliau dalam kondisi agak sakit, beliau mengatakan tadi malam saya belum bisa tidur, ya tidurnya baru sedikit. Tetapi ba'da subuh beliau masih tetap tidak tidur juga. Beliau katakan nanti tidurnya setelah terbit matahari. Padahal dalam kondisi sakit, dalam kondisi tadi malam kurang tidur, tetapi ba'da subuh beliau tetap menjaga jangan tidur. Tidurnya nanti, mau balasnya nanti setelah jam 6, karena jam 6 sudah terbit matahari. Nah, ini karena yakinnya beliau bahwa ba'da subuh ini waktu barokah. Kalau ditinggal tidur ini sia-sia, iman-iman seperti ini. Maka ba'da subuh jangan sengaja untuk tidur. Kalau tertidur nggak apa-apa. Kemudian ayat ini dalil juga bahwa boleh ibtighaukum min fadli, mencari nafkah siang atau malam. Maka buka malam hari itu ada dalilnya, yaitu surat Ar-Rum ayat 23 ini. Mencari penghidupan tidak harus siang hari, malam juga nggak apa-apa. Karena Allah mengatakan di sini wabtighaukum min fadlih, maksudnya bil-laili wan nahar. Jadi ayat ini kalau dibaca lengkap gini, wa min ayatihi manamukum bil-laili wan nahar wabtighaukum min fadlihi bil-laili wan nahar. Asalnya begitu, tapi karena sudah disebut di awal, maka sudah tidak disebut lagi bil-laili wan nahar. Maka silahkan cari nafkah siang hari atau malam hari, bebas, nggak ada masalah. Sebagian orang salah paham, dikira tidak boleh cari nafkah malam hari karena mereka membaca ayat yang lain, yaitu ayat yang mengatakan pada surat An-Naba, wa ja'alna an-nahara ma'asha, kami jadikan siang itu sebagai mata pencaharian, mencari penghidupan. Nah, mereka berdalil dengan ayat ini, akhirnya mengatakan bahwasanya bisnis atau jual beli pada waktu malam itu tidak sesuai aturan Allah. Nah, ini perkataan nggak benar. Allah menyebutkan wa ja'alna an-nahara ma'asha, ini maksudnya adat manusia, rata-rata manusia cari duit siang hari, memang betul. Tapi bukan berarti malam hari tidak boleh. Silahkan, nggak ada masalah berdasarkan surat Ar-Rum ini ayat 23. Kemudian Allah mengatakan wa min ayatihi, termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah, yurikum, Allah tampakkan kepada kalian al-barqa, kilat, khaufan sebagai ketakutan, wa tama'an dan pengharapan, wa yunzilu atau yunazzil, dua qiraah, dan Allah menurunkan minas sama'i dari langit ma'an, air, fayuhyi, lalu Allah menghidupkan bihi dengan air itu al-ardo, bumi, ba'da mautiha, setelah matinya, yaitu keringnya. Inna fi dzalika, sesungguhnya dalam hal itu, la ayatin, sungguh ada tanda-tanda kekuasaan Allah, liqaumi ya'qilun, bagi kaum yang berakal. Yang dimaksud khaufan, adanya rasa takut ketika muncul kilat, adalah takut kalau terkena petir. Karena kalau terkena petir bisa mati seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang petir ini, hadisnya sahih. Beliau mengatakan ar-ra'du malakun minal malaikah. Petir itu adalah satu malaikat. Muwakkalun bis sahab ma'ahu makharik min nar. Dia diserai oleh Allah ngurusi awan. Dia bawa pedang-pedang dari
api, yasuqu bihas sahab, yang dia menggiring dengan pedang tadi awan, haitsu Allah, ke arah manapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmidzi, derajatnya hasan. Nah, maka kadang-kadang petir ini mengenai orang yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan petir tersebut, atau diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kilat tersebut. Nah, maka muncul khaufan, rasa takut. Adapun yang dimaksud tama'an, berharap, yaitu berharap adanya hujan. Karena biasanya setelah muncul petir kemudian muncul hujan. Maka kadang-kadang orang takut, kadang-kadang orang berharap. Ya, tentu saja yang ditakuti dan yang diharapkan adalah berbeda. Orang-orang Arab mengatakan kalau muncul petir atau kilat sampai 40 kali itu pasti turun hujan setelahnya. Perkataan ini bukan perkataan yang menebak-nebak perkara gaib, bukan, tapi perkataan yang disesuaikan dengan kebiasaan. Biasanya kalau muncul kilat sampai 40 kali, nah itu biasanya turun hujan setelahnya. Nah, maka ada tama', ada pengharapan dari hujan tersebut. Kemudian Allah mengatakan wa min ayatihi, termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah, antaquma, bahwasanya berdiri as-sama'u, langit, wal ardu, dan bumi, bi amrihi, dengan perintah Allah. Tsumma, kemudian, idza, apabila da'akum, Allah memanggil kalian, da'watan, satu panggilan, minal ardi, dari bumi, idza, maka tiba-tiba antum, kalian itu, takhrujun, keluar, yaitu keluar dari bumi, keluar dari kuburan. Yang dimaksud taqumas sama, langit tegak atau langit berdiri, maksudnya langit tidak hancur dari tempatnya, langit tidak roboh dari tempatnya. Padahal tidak adanya tiang untuk langit ini, tetapi tidak hancur. Yang menetapkan seperti itu siapa? Bi amrih, itu dengan perintah Allah. Allah suruh langit, wahai langit, kamu jangan roboh, kamu saya ciptakan sebagai atap untuk bumi. Nah, maka langit taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Allah pada ayat yang lain. Allah mengatakan pada surah Fussilat, "Tsumma stawa ilas sama", kemudian Allah mendatangi langit, naik ke langit, wahya dukhanun, waktu itu langit masih berupa asap, belum berupa langit. Faqala laha, lalu Allah berkata kepada si langit ini, walil ard, dan juga kepada si bumi, itiya, datanglah kalian berdua, tau'an au karha, boleh taat boleh terpaksa, taat atau terpaksa. Qalata, maka keduanya mengatakan, ataina, kami datang ya Allah, ta'in, dalam keadaan taat atau tunduk kepada Engkau. Nah, maka langit dan bumi disuruh apapun oleh Allah, tunduk, taat. Disuruh tegak, jangan roboh, dia tegak, tidak roboh. Bumi juga begitu, disuruh tenang, jangan goncang, maka dia tidak goncang. Suatu saat kalau disuruh goncang, akan goncang. Di suatu saat kalau disuruh meledak, maka dia akan meledak. Terserah kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan pada surah Fatir ayat 41, innallaha, sesungguhnya Allah, yumsikus samawat, menahan langit-langit, wal ardo, dan bumi, antazula, supaya tidak goncang. Wala in zalata, sungguh kalau keduanya goncang, in amsakahuma, tidak ada yang bisa menahan keduanya, min ahadim min ba'dih, siapapun selain Allah atau setelah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa Allah bikin langit bumi tidak goncang tapi tenang seperti yang kita alami sekarang? Innahu kana haliman ghafura, karena Allah itu adalah maha halim, maha aris, ghafuran, maha pengampun. Padahal buminya sudah nggak sabar sebenarnya melihat manusia banyak tingkah polahnya, banyak maksiatnya. Bumi berkali-kali minta izin kepada Allah, ya Allah, saya hancurkan aja manusia yang ada di atas saya ini karena maksiat terus. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak izinkan, karena Allah itu memang haliman ghafura. Yang dimaksud da'akum da'watan minal ardi, Allah memanggil kalian dengan satu panggilan dari bumi, itu bukan panggilannya dari bumi, bukan, tapi maksudnya panggilannya dari langit, tapi yang dipanggil adalah dari bumi. Yang dimaksud di sini adalah malaikat Israfil nanti akan meniup trompet pada tiupan yang ketiga, yaitu menyebabkan seluruh makhluk akan bangkit dari kuburnya. Dia meniup 3 kali. Tiupan pertama menyebabkan kehancuran seluruh alam semesta.
Tiupan kedua menyebabkan kematian seluruh makhluk bernyawa. Tiupan ketiga itu yang dimaksud pada ayat ini. Da'akum da'watan. Allah panggil kalian dengan satu panggilan, yaitu lewat malaikat Israfil pada tiupan trompet yang ketiga. Setelah itu maka manusia akan keluar dari bumi, minal ardi, dari bumi. Jadi yang dari bumi ini bukan panggilannya ya dari langit, karena malaikat di langit. Tetapi orangnya ini dipanggil dari bumi supaya keluar dari bumi. Maka Allah mengatakan idza antum takhrujun, tiba-tiba kalian keluar dari bumi. Bumi ini akan membuka, kuburan-kuburan akan terbuka, kemudian akan keluar manusia dari kuburan mereka masing-masing. Itu maksudnya. Kemudian Allah mengatakan walahu, dan hanya milik Allah man fis samawati wal ardi, siapapun yang ada di langit dan bumi. Kullun, semuanya, lahu, hanya kepada Allah, qanitun, tunduk. Jadi semua makhluk itu tunduk kepada Allah. Kafir, muslim, semuanya tunduk. Bedanya yang muslim tunduknya sukarela, yang kafir tunduknya terpaksa. Bagaimana tunduknya orang kafir terpaksa? Maksudnya gimana? Maksudnya kalau Allah menghendaki sesuatu terhadap siapapun makhluknya, tidak ada yang bisa menolak. Allah tetapkan kepada si kafir, hei kafir, matilah kamu, mati juga dia, terpaksa tapi matinya, dia nggak rela mati. Allah tetapkan, hei kafir, kamu sakit kamu, nah, maka dia sakit, nggak bisa menolak. Karena itulah Allah mengatakan di sini kullul lahu qanitun, semuanya tunduk kepada Allah, alias tidak bisa menolak kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan pada ayat yang lain bahwasanya makhluk ini tunduk kepada Allah ada dua macam. Ada yang tunduk terpaksa, ada yang tunduk sukarela. Surat Ar-Ra'd ayat 15. Walillahi, dan hanya kepada Allah, yasjudu, sujud, man fis samawati wal ardi, semua yang di langit dan di bumi. Tau'an, ada yang sukarela yaitu orang-orang muslim, wa karhan, dan ada yang terpaksa yaitu orang-orang kafir. Wa dhilaluhum, bayangan-bayangan mereka juga sujud kepada Allah bil ghuduwi wal asal, pada pagi hari dan sore hari. Nah, ini dalil bahwasanya semua orang, semua makhluk hidup, semua makhluk bernyawa sujud kepada Allah. Tapi ada yang terpaksa, ada yang sukarela. Nah, alhamdulillah kita termasuk orang-orang muslim, berarti kita termasuk yang sujud kepada Allah dengan sukarela. Terakhir Allah mengatakan wahwa, dan dialah zat yang alladzi, zat yang yabda'ul khalqa, memulai penciptaan, thumma yu'idu, kemudian mengulanginya, maksudnya dibangkitkan setelah mati. Wahwa, dan mengulangi itu, yaitu membangkitkan setelah mati, ahwanu alaih, lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Walahu, dan hanya milik Allah al-matsalul a'la, sifat-sifat yang paling tinggi. Jadi al-matsal di sini adalah as-sifat, ya. Fis samawati, baik di langit-langit, wal ardi, dan bumi. Wahwa, dan dia Allah itu al-aziz, yang maha gagah, al-hakim, yang maha bijaksana. Allah mengatakan yu'iduhu wa huwa ahwanu alaih, Allah akan membangkitkan manusia setelah mati, dan itu lebih gampang daripada memulai penciptaan dulu. Manusia dimulai penciptaannya dari mani, kemudian bisa menjadi manusia, itu Allah mampu. Nah, kemudian nanti kita akan mati jadi tanah, dari tanah dibuat lagi manusia, lebih gampang kata Allah. Kata-kata lebih gampang ini bukan berarti bahwasanya memulai lebih sulit, enggak. Karena bagi Allah memulai atau mengulangi cukup dengan satu kata, kun, selesai masalah. Tetapi Allah mengatakan di sini ahwanu, lebih gampang. Ini karena Allah yukhatibun nas bima ya'qilun. Allah bicara kepada manusia dengan apa yang mereka tahu. Manusia taunya bahwasanya memulai itu lebih susah. Manusia taunya bahwasanya mengulangi itu lebih gampang. Pertama kita masak nasi misalnya, mungkin hasilnya tidak bagus, terlalu banyak airnya atau kurang airnya sehingga hasil nasinya tidak bagus. Tapi kalau sudah sering kali masak nasi, nah jadi gampang. Jadi nomor 2, nomor 3, nomor 4 itu lebih gampang. Nah, demikian juga di sini Allah katakan ahwanu, lebih gampang, karena itu adalah yang kedua kalinya. Itu bukan berarti yang pertama lebih sulit bagi Allah, tidak, tetapi ini Allah bicara kepada manusia sesuai apa yang mereka paham. Yang dimaksud al-matsalul a'la,
Sifat-sifat yang paling tinggi maksudnya adalah semua sifat Allah adalah bersifat tinggi, mulia, tidak ada yang rendah. Karena itu kaidah di dalam ilmu akidah bahwasanya Allah tidak memiliki sifat rendah sama sekali. Kalaupun ada sifat-sifat rendah yang dinisbatkan kepada Allah, itu bukan berarti Allah memiliki sifat rendah tersebut, tetapi maksudnya adalah lain. Contohnya gimana? Contoh ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yamkuruna wa yamkurullah. Surah Al-Anfal ayat 30. Orang-orang kafir berbuat makar dan Allah juga berbuat makar. Wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baik yang berbuat makar. Makar itu termasuk sifat yang buruk. Tetapi yang dimaksud di sini Allah berbuat makar bukan berarti Allah punya sifat makar, tidak. Tapi maksudnya Allah membalas makar mereka. Allah nggak punya sifat makar, nggak ada. Sehingga tidak boleh kita berdoa kepada Allah, wahai zat yang ahli makar, nggak boleh. Itu bukan sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah dikatakan berbuat makar maksudnya membalas makar mereka. Demikian juga disebutkan pada ayat yang lain. Pada surah Al-Baqarah ayat 15. Allahu yastahzi'u bihim. Allah akan mengejek mereka, orang-orang kafir. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Yastahzi, mengejek, ini termasuk sifat yang jelek. Tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sepakat ulama mengatakan bahwa yastahzi atau mengejek itu bukan sifat Allah. Karena kalau kita mengatakan Allah punya sifat mengejek, itu berarti bertentangan dengan ayat tadi, walahul matsalul a'la. Lah terus apa maksudnya di sini? Allah mengejek, maksudnya Allah membalas ejekan mereka. Orang-orang kafir di dunia suka mengejek orang-orang beriman. Yang jidatnya hitam katanya kayak apa? Lututnya kambing. Yang pakai jenggotan katanya kayak kambing. Yang celananya cingkrang katanya kebanjiran. Nah, diejek seperti itu di dunia. Nanti di akhirat akan dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang beriman akan makan, minum, kenyang dalam jannah, melihat orang-orang kafir kehausan, kelaparan dalam neraka. Mereka minta tidak dikasih oleh orang-orang beriman. Ya, diajak saja. Ditampakkan kepada mereka, nih minumnya lezat, tapi nggak dikasih setetes pun oleh ahli jannah. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah At-Tatfif, hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Apakah orang-orang kafir sudah dibalas sesuai apa yang mereka dulu lakukan? Maksudnya mereka dulu mengejek orang-orang beriman, maka di akhirat dibalik oleh Allah, diejek oleh orang-orang beriman, diejek balik. Nah, itulah yang dimaksud Allah yastahzi'u bihim, Allah membalas ejekan mereka. Wallahu taala alam bisawab. Inilah ayat-ayat yang bagus untuk kita hafalkan dari surah Ar-Rum, karena bicara tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka sangat pantas ayat-ayat ini untuk kita hafalkan. Benarnya dari Allah, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Insyaallah besok kita baca surah Luqman ayat 12 dan seterusnya.